Shalom sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Semoga kita tidak bosan mendengar sapaan ini, karena setiap hari berarti kita diingatkan akan panggilan kita untuk hidup di dalam kasih. Bersyukur kepada Tuhan, sahabat Petra, pagi ini kita telah dibangunkan oleh Tuhan di hari yang baru, kehidupan yang baru. Ini pertanda kita diberi kesempatan yang baru untuk hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kali ini, Embun Pagi kembali bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewolo. Saya akan menemani sahabat Petra pagi ini untuk disegarkan melalui firman Tuhan dengan tema kesukaan pada Taurat Tuhan. Embun pagi hari ini masih diambil dari Renungan Sadar Sabto Winedar, terbitan dari Sinode GKJ. Mari sahabat Petra dimanapun berada, sebelum bersama-sama kita menghayati firman Tuhan, mari kita persiapkan diri kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Tuhan, cintamu tidak terbatas. Di semua kondisi, di semua situasi, Engkau tetap mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur atas berkat yang begitu indah dan besar dalam hidup kami ini. Terlebih kami bersyukur karena Engkau menyelamatkan kami, memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Saat ini Tuhan, pagi hari ini, bersama-sama dengan sahabat Petra dimanapun berada, kami akan menyegarkan diri kami sebelum kami beraktivitas pagi ini. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu berkarya, memberikan kami hikmat dan terang, sehingga firman Tuhan yang kami dengar dan kami renungkan dapat kami terima, dapat kami hayati, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, kiranya dengan hikmat Tuhan apa yang disampaikan berkenan kepadamu. Dan kiranya Tuhan juga berkati setiap fasilitas yang kami gunakan saat ini, supaya dapat menolong kami, mendukung kami untuk menerima dan merenungkan sabda-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap menerima dan melakukan firman-Mu. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini menurut Sabto Winedar diambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 yang demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman,
Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan yang akan kita hayati. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Tema hari ini adalah kesukaan pada Taurat Tuhan. Dan nats kita adalah Mazmur 1 ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita semua yang demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalimat yang mengatakan bahwa yang menjadi sumber dari segala kejahatan adalah cinta uang atau cinta harta. Kenapa demikian? Karena orang yang cinta uang seluruh hidupnya dijalani hanya untuk mengejar uang atau harta. Bahkan mungkin hingga ia merugikan diri sendiri dan juga tentunya merugikan orang lain. Ia tidak peduli apa yang dilakukannya benar atau tidak. Yang penting hartaku bertambah, uangku melimpah. Ia tidak peduli apakah yang dilakukannya membuat orang lain menderita atau tidak. Dalam hati dan pikirannya hanyalah harta, harta, dan harta. Ini membuat ia jauh dari Tuhan dan rusak hidupnya. Dalam bacaan kita hari ini, sahabat Petra, dikatakan di ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pemazmur menyebutkan yang dikatakan berbahagia adalah bukan orang fasik. Orang fasik itu orang yang bagaimana? Orang fasik adalah orang yang menolak kebenaran Tuhan, yang hidup di dalam dosa dan tidak beriman kepada Tuhan. Dikatakan tadi, yang berbahagia ialah mereka yang tidak berjalan di jalan dosa. Lalu siapakah yang dikatakan berbahagia menurut Mazmur 1? Di ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Melalui kedua ayat ini, sahabat Petra, kita dapat melihat bahwa pemazmur mengatakan orang yang berbahagia ialah orang yang menyukai Taurat Tuhan. Tentu tidak hanya suka lalu didiamkan begitu saja. Tetapi karena suka, maka ia kemudian merenungkan dan melakukan Taurat Tuhan ini dalam kehidupannya baik siang maupun malam. Ini menandakan bahwa hidup orang ini dituntun oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang dikatakannya, dirasakan, difikirkan, dan dilakukan adalah segala sesuatu yang seturut dengan kehendak Tuhan. Orang yang menyukai Taurat Tuhan diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita semua tahu bahwa air adalah sumber kehidupan bagi tanaman. Mari kita perhatikan tanaman atau pohon-pohon yang ada di sekitar kita.
Jika mereka kekurangan air ketika musim kemarau, tidak pernah disiram, atau juga letaknya jauh dari sumber air, tanaman ini akan cepat layu, lalu kering, dan pada akhirnya mati. Tetapi sebaliknya, sahabat Petra, ketika tanaman atau pohon cukup air, ia akan bertumbuh dengan suburnya. Daunnya hijau, akarnya kuat, tanamannya rindang, dan akan mengeluarkan hasil pada musimnya. Ketika pohon hidup di dekat air, ia tidak akan kekurangan nutrisi. Akar akan dengan mudah menyerap air yang ada di dekatnya dan kemudian mengalirkannya ke seluruh bagian tanaman. Demikianlah digambarkannya kehidupan orang-orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ini pertanda ia hidup dekat dengan sumber kehidupan, yaitu Tuhan. Ia tidak akan kehabisan energi. Ia dapat melewati berbagai rintangan hidup. Ia tidak khawatir karena ia dekat dengan sumber kehidupan. Ketika firman Tuhan direnungkan siang dan malam, nantinya hidupnya akan dipimpin oleh hikmat Tuhan, sehingga dijauhkan dari berbagai perbuatan jahat, dosa, dan kelaliman. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh miris jika kita melihat kondisi negara kita saat ini. Dengan berbagai ketimpangan yang ada, ketidakadilan, keegoisan di mana-mana, menandakan kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja saat ini. Kondisi ini menjadi pengingat bagi kita semua. Sudah seharusnya kita hidup dekat dengan Tuhan. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, dekat dengan sumber kehidupan, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, hidup kita dituntun oleh firman Tuhan. Tentu ketika apa yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, ada pengingat yang akan mengembalikan kita pada jalan yang benar. Kita tidak punya hati untuk menyakiti orang lain, mengejar keegoisan kita sendiri, menindas orang lain, tidak terbersit dalam kehidupan kita, karena itu tidak menjadi kehendak Tuhan. Melalui kondisi saat ini kita diingatkan, mari kita kembali hidup dekat dengan Sang Sumber kehidupan. Kita menyukai firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi damai. Apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Apa yang kita lakukan tidak hanya mengejar keinginan kita sendiri, tapi kita juga memperhatikan kepentingan banyak orang. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang menyukai Taurat Tuhan. Mari kita hidup dekat dengan Tuhan, supaya diri kita diubahkan, keluarga kita diberkati, dan Indonesia dipulihkan. Semua dapat terjadi jika hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan. Jadi mari di tengah keprihatinan ini kita juga bercermin. Saatnya bagi kita untuk memulihkan diri kita dari tindakan-tindakan dosa dan kelaliman menuju dalam hidup benar dituntun oleh firman Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra, renungan dalam embun pagi hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas firman yang sudah kita terima dan kita memohon berkat Tuhan supaya kita bisa melakukannya. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa,
karena cinta-Mu sungguh tidak pernah habis Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Seperti pagi hari ini, Engkau telah memberikan firman-Mu untuk menyegarkan dan menguatkan kami. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk hidup menyukai Taurat Tuhan, menyukai firman Tuhan, tidak hanya suka, tapi juga merenungkan dan melakukannya siang dan malam. Hati kami, pikiran kami, tubuh dan tindakan kami, Engkau tuntun untuk melakukan kebaikan. Kami mau menyerahkan diri kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami, untuk kami menyukai, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dijauhkan dari kelaliman dan tindakan-tindakan dosa. Melalui keadaan bangsa kami yang sedang tidak baik-baik saja saat ini, dan melalui firman Tuhan yang kami terima saat ini, mengingatkan kami supaya kami kembali kepadamu, dekat kepadamu, menyukai firman-Mu. Karena kami percaya dengan kami dekat kepadamu, kami dekat dengan sumber kehidupan, hidup kami dipimpin oleh firman Tuhan, kami bisa menjadi berkat untuk orang banyak, termasuk berkat bagi Indonesia. Saat ini kami menyatukan hati kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk keadaan bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan berkati pemerintah, aparat, dan juga masyarakat umum, sehingga kami bisa bergandeng tangan, kami bisa saling mendukung satu dengan yang lain untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Kami percaya Tuhan memulihkan bangsa kami. Kami juga memohon berkat-Mu untuk perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan berkati untuk setiap aktivitas yang kami lakukan, baik kami yang masih menjadi pelajar, mahasiswa, pekerja, pengusaha, pelayan, dan yang lainnya. Kiranya apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi banyak orang dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami supaya kami tetap melakukan tugas panggilan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu dan memelihara iman percaya kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami memohon berkat kesehatan bagi tubuh jiwa kami. Inilah Tuhan doa syukur dan permohonan kami. Kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Kehidupan, kami bersyukur dan memohon berkat. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra Embun pagi hari ini. Kiranya dapat menguatkan kita agar kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan juga keadaan di sekitar kita dipulihkan. Saya Pendeta Hesti Murwasari mohon pamit. Selamat melanjutkan aktivitas, tetaplah menjadi berkat dan Tuhan beserta kita semua. Amin.